Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Nurahayu Safitri, Desi Munawarah, dan Riki Saputra. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia atau KUH Perdata. Di dalam pembahasan kali ini kami mencangkup 8 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian dari perkawinan. Yang kedua, larangan perkawinan. Yang ketiga, syarat-syarat perkawinan. Yang keempat, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Yang kelima, putus atau perceraian perkawinan. Yang keenam, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Yang ketujuh, harta benda dalam perkawinan. Dan yang ke-8, perkawinan di luar Indonesia atau di luar negeri. Yang pertama, pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata atau BW ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, larangan perkawinan. Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita yaitu yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Yang kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Yang keempat, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Yang kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Yang keenam, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin. Yang ketujuh, masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Sedangkan larangan untuk kawin diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33 KUH Perdata. Ada 3 larangan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu yang pertama, larangan kawin dengan orang sangat dekat dalam kekeluargaan, sedarah, dan karena perkawinan. Yang kedua, larangan kawin karena jinah. Yang ketiga, larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Baik, untuk penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Riki Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dwi Nurahayu Safitri. 3. Syarat-syarat perkawinan. Dalam pasal 6 sampai 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam ketentuan itu ditentukan 2 syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intem dan syarat extem. Syarat intem yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intem meliputi 1. Persetujuan kedua belah pihak. 2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai 21 tahun. 3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensi dari pengadilan atau camat atau bupati. 4. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin. Kelima, wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu atau 1 iddah bagi wanita yang putus.
perkawinan karena perceraian, masa iddahnya selama 90 hari dan karena kematian 130 hari. Syarat-syarat extem yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi 1. Hukum mengajukan laporan kepegawaian pencatatan nikah, talak, dan rujak. 2. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat a. Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. B. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinannya berlangsung. Untuk selanjutnya 4. Pencegahan dan pembatalan perkawinan. Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan menurut ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 1. Prakeluarga dan garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. 2. Saudara. 3. Wali nikah. 4. Wali pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Ayah kandung. 6. Suami atau istri yang masih terkait dalam perkawinan dengan salah satu seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. 7. Penjabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. Selanjutnya 5. Putus atau perceraian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian. Perceraian atau keputusan pengadilan juga demikian menurut ketentuan pasal 113 Impres Nomor 1 Tahun 1991 Ketentuan Komplikasi Hukum Islam. Sedangkan menurut ketentuan pasal 199 KUHP Perdata, bubarnya perkawinan dapat terjadi karena 1. Kematian salah satu pihak. 2. Tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinannya. 3. Karena pisah meja dan ranjang atau perceraian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Munawarah akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Yang keenam, ada hak dan kewajiban di dalam perkawinan. Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama ada hak dan kewajiban antara suami istri, yang kedua ada hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya, dan yang ketiga ada hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan. Ketujuh, ada harta benda di dalam perkawinan. Harta benda di dalam perkawinan adalah harta serikat. Oleh sebab itu, penggunaan harta itu harus menurut aturan yang telah ada agar menjadi halal, bermanfaat, dan mengandung berkah. Harta benda di dalam perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada harta bawaan, merupakan harta benda yang telah ada sebelum perkawinan. Ini apabila dibawa ke dalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja. Yang kedua ada harta perolehan bersama, yang menurut Kumpulan Hukum Islam di Indonesia Impres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 1 huruf F mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama di dalam perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Berikutnya yang kedelapan ada perkawinan di luar Indonesia atau di luar negeri.
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan di luar negeri akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum negara di mana perkawinan itu dilakukan. Dijelaskan oleh pasal 56 tersebut berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Dan yang kedua, dalam waktu kurun 1 tahun, suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.